Saudari-saudariku yang berbahagia, sesungguhnya hidup bagi kita seorang muslimah itu adalah sebuah perjalanan. Ia adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari kelahiran kita di dunia lalu berjalan menuju Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan amalan kita ketika kita di dunia. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti di dalam sabda beliau, di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Subhanallah. Maka kita sebagai hamba Allah, pastinya kita harus memiliki tujuan hidup yang mulia. Kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang memiliki tujuan hidup itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Subhanallah. Bagi kita orang-orang beriman, ada negeri setelah kita nanti meninggalkan dunia ini, yaitu negeri akhirat. Dan kita semuanya akan menuju ke sana. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya, itu ternyata memiliki tujuan yang sangat mulia. Di antara tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita semuanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan perintahnya. Baik itu perintah yang syar'i maupun perintah yang kauni qadari. Dan untuk kita mengetahui tentang perintah-perintah Allah, maka dibutuhkan sebuah ilmu. Subhanallah. Dan tujuan dihidupkannya kita di dunia ini adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ini tidak akan bisa kita dapatkan untuk bisa lebih dekat mengenal Allah Azza wa Jal, untuk bisa mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah, serta mana yang diperintahkan oleh Rasulullah dan mana yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah kecuali dengan ilmu. Ya. Jadi tujuan Allah hidupkan kita adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Subhanallah. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya di antara perintah Allah yang Allah tegaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut ilmu. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Subhanallah. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita orang-orang muslim atau orang muslimah. Sebagaimana Allah wajibkan kepada kita salat, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada kita untuk puasa di bulan Ramadan, sebagaimana pula Allah telah wajibkan kita untuk berzakat, maka Allah juga telah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dan apabila kita tinggalkan menuntut ilmu, maka kita pun akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu hukumnya wajib, adalah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa pahami teman-teman bahwasanya
yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Dan yang dimaksud dengan menuntut ilmu di sini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ilmu agama. Subhanallah, ilmu agama itu adalah ilmu yang harus kita ketahui karena kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya kaki kita itu teman-teman tidak akan bisa bergerak nanti di hari kiamat kecuali kita sudah ditanya oleh Allah dengan 4 perkara. Di antara pertanyaan yang akan Allah ajukan kepada kita adalah tentang ilmu. Apakah engkau dulu berilmu dan untuk apa kau gunakan ilmumu? Subhanallah, Allah akan tanya kepada kita semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan agar kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat itu teman-teman pada hakikatnya adalah ilmu yang ia bisa membuat kita lebih dekat kepada Rabbul Alamin. Ilmu yang bisa kita membuat kita lebih khusyuk. Yang kita bisa lebih ikhlas dalam menjalankan amal salih. Bukan yang sebatas kita hafal saja. Bukan pula yang sebatas kita pahami. Dan bukan pula yang sebatas kita ketahui. Tapi lebih dari itu, ilmu agama yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di sini bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, kata beliau, sungguh satu bab saja dari ilmu agama yang aku pelajari, itu jauh lebih aku sukai daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Lihat, para ulama zaman dahulu kala, mereka itu benar-benar menjadikan mencari ilmu agama sebagai rutinitas harian. Mereka memprioritaskan mencari ilmu agama seperti mereka membutuhkan makanan bahkan lebih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasanya kebutuhan kita teman-teman terhadap ilmu agama itu lebih dari kebutuhan kita terhadap makan dalam sehari. Mungkin di antara teman-teman ada yang makan setiap hari 3 kali, ada yang 2 kali, ya. Dan ilmu itu kita butuhkan setiap saat. Ilmu kita butuhkan bukan hanya 3 sampai 4 sampai 5 kali, tapi di setiap menit ketika kita akan melakukan sebuah amal saleh, kita butuh ilmu. Diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang yang ia sangat cinta dengan ilmu, kemudian dilepaskan dari ilmu tersebut, maka seperti ikan yang diangkat ke daratan, dia tidak akan hidup lebih lama. Ya, subhanallah. Maka diri kita pastinya sangat-sangat membutuhkan ilmu agama ini. Bahkan subhanallah, ada wasiat yang Rasulullah SAW pernah sabdakan kepada kita semuanya. Kata beliau, ada 2 sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik. Semoga kita terjauhkan dari sifat orang munafik. Di antaranya kata beliau, tingkah laku yang baik dan pemahaman agama yang benar. Subhanallah. Jadi ketika kita belajar ilmu itu teman-teman, belajar ilmu agama pastinya diniatkan agar kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sebuah perintah. Diniatkan untuk menjadikan kita semuanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niatkan agar menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan dari orang lain. Subhanallah, betapa luar biasanya ilmu. Ketika ilmu tersebut telah Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan ilmu itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Karena dunia serta isinya itu akan kita tinggalkan ketika kita nanti meninggal dunia. Dan ilmu yang bermanfaat akan kita bawa sampai nanti kita berada di dalam kubur. Sampai ketika jiwa kita, badan kita sudah terbujur kaku di kubur. Kalau hari ini kita berilmu, kemudian kita sampaikan ilmu tersebut, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir ke dalam diri kita masing-masing.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Bayangkan teman-teman, kalau kita nanti kelak meninggal dunia nih, kita akan terputus dari berbagai amal saleh. Kita sudah nggak bisa lagi yang namanya salat. Kita sudah nggak bisa lagi yang namanya bersedekah. Kita sudah nggak bisa lagi yang namanya baca Al-Quran. Tapi kita masih memiliki harapan. Ada 3 hal yang akan kita bisa bawa nanti pahalanya sampai kita sudah dikubur. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Dan ini menjadi harapan bagi kita semuanya. Siapa yang tidak berbahagia manakala badannya sudah tidak bisa lagi beramal solih tapi pahalanya tetap mengalir? Siapa pula yang tidak berbahagia manakala ia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia melainkan nanti di akhirat. Maka dari itu subhanallah, yang namanya ta'allum itu adalah belajar, mencari ilmu, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita akan memberikan kepada orang lain ilmu kalau kita tidak memilikinya? Kita tidak akan bisa memberikan air yang ada di dalam botol, teman-teman, kalau kita tidak memiliki air tersebut. Maka dari itu, pantaskan diri kita hari ini untuk senantiasa belajar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, kata beliau, wajib bagi kita itu menuntut ilmu. Di antara tujuannya agar kita bisa menjalankan agama dengan baik. Kemudian beliau lantas ditanya, semisal ilmu apa yang wajib dipelajari, wahai Syekh Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya, yaitu ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Orang mau berhaji harus mengilmui dulu bagaimana haji. Orang mau zakat harus mengilmui dulu bagaimana zakat. Dan ilmu yang paling utama di antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan jangan pernah kita lalai dari jebakan-jebakan iblis, teman-teman. Karena perangkat iblis yang pertama untuk menghalangi kita dari dekat dengan ilmu adalah kita dihalangi agar kita tidak menuntut ilmu agama. Perangkat iblis yang pertama ketika ia ingin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah menghalangi kita untuk belajar ilmu agama. Karena ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Dan apabila telah padam lentera-lentera mereka, maka dengan mudah iblis menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Jadi subhanallah teman-teman, yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan dalam bait-bait syairnya. Beliau mengatakan ketika beliau mengadukan hafalan yang suatu hari beliau merasakan bahwasanya hafalan beliau itu tidak baik, maka beliau adukan kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbiruni bi annal ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin. Kata Imam Syafi'i, gurunya mewasiatkan kepada Imam Syafi'i bahwa kalau ia ingin menghafalnya lebih cepat maka jauhi maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan mengantarkan seorang hamba menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang akan membawa seorang hamba dari kegelapan menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tentunya cahaya yang bisa mengantarkan seorang hamba dari kebodohan, dari kegelapan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika teman-teman kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, ini juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah memberikan kepada kita Al-Qur'anul Karim, maka Allah juga ingin agar kita bisa mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha mengasihi kita semuanya, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, dan Allah juga yang menciptakan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu, kemudian Allah ajarkan kita dengan sebuah ilmu. Maka barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah, ketahuilah bahwasanya itu adalah rizki yang tak terhingga. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah akan jadikan kita untuk bisa memahami dalam urusan agama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan ia dalam urusan agamanya. Subhanallah. Ini merupakan sebuah kebaikan yang tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun. Barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa duduk di majlis ilmu, maka artinya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita masing-masing. Dan tidak ada anugerah yang terbesar yang bisa kita rasakan kelezatannya di dunia kecuali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sebuah hadiah yang paling besar yang dapat kita rasakan kelezatannya kecuali kita diberikan manisnya belajar, manisnya mencari ilmu. Karena ini merupakan di antara jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bukankah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita semuanya, cita-cita tertinggi kita adalah untuk bisa memasuki surga Allah? Saya yakin tanpa ditanya pun, ya, mungkin kalau kajiannya offline saya bisa tanya kepada teman-teman yang hadir. Tapi saya yakin ya, walaupun kita belum bisa berjumpa untuk saat ini, ketika saya tanya kepada teman-teman apa cita-cita tertinggi kita di dunia, saya yakin teman-teman akan menjawab kita pengen masuk surga bareng. Maka dari itu, ketika kita ingin masuki surga Allah, di antara jalan yang mesti kita tempuh itu adalah dengan mencari ilmu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan min turukil jannah, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Subhanallah teman-teman, ketika kita berusaha nih untuk mencari ilmu, ya, menempuh jalannya. Sekarang kita sedang menempuh jalannya, walaupun kita tidak harus berjalan ya, tapi ini sedang menempuh untuk mendapatkan ilmu. Dengan duduk mendengarkan, maka Allah akan buka jalan-jalan kebaikan yang lain. Allah akan mempermudah bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi atau di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di bulan Ramadan, saya berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita calon-calon penghuni surganya Allah, dan semoga kita bisa berjumpa di surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Kemudian ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, belajar tentang ilmu agama, ketahuilah bahwasanya jalan yang kita tempuh itu adalah jalan kemuliaan. Karena Allah menginginkan untuk kita semuanya diangkat derajatnya. Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Subhanallah. Teman-teman, saya tidak pernah melihat di dunia ini orang yang memiliki ilmu justru akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Yang saya lihat sendiri adalah di mana seseorang itu belajar, di mana seseorang itu menuntut ilmu, maka disitulah ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Sebagai misal ya teman-teman, ini sebagai sebuah contoh saja. Ada orang yang sama-sama memiliki keahlian dalam masalah batu misalnya. Yang satu dia punya keahlian, dia punya ilmu bahwasanya batu itu hanya dijadikan sebagai pondasi rumah. Jadi orang ini berprofesi sebagai tukang bangunan. Maka Allah akan beri upah dia sesuai dengan ilmunya ya di dunia. Yang kedua misalnya, ada orang punya ilmu lebih tinggi lagi. Ia adalah seorang arsitek yang mengerti akan bangunan. Ya, dia tahu ini batu yang bagus, ini batu yang tidak bagus. Ya. Maka Allah angkat lagi. Allah kasih upah yang lebih tinggi lagi.
Begitu pula ada seorang dokter misalnya yang dia paham dengan batu, ya. Kerjaannya dokter spesialis, ya, mengeluarkan batu ginjal yang ada dalam diri seorang pasien misalnya atas izin Allah, maka Allah pun angkat derajatnya lebih tinggi lagi di dunia ini. Coba kita bisa lihat permisalan itu di dunia. Bagaimana nanti kita akan bisa melihat bersama seorang yang dia memiliki ilmu di dunia dan mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupannya, maka Allah angkat derajatnya nanti di surga yang paling tinggi. Dan itu merupakan cita-cita tertinggi kita. Maka tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh hari ini teman-teman, kecuali kita harus berilmu. Karena Allah mengangkat hamba-hambanya dengan ilmu. Dan Allah pun yang akan merendahkan hamba-hamba tersebut ketika ia enggan untuk mencari ilmu. Subhanallah. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau pernah mengatakan, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Subhanallah. Allah yang akan memberikan kemuliaan pada diri seorang penuntut ilmu. Allah jua yang akan angkat derajat seseorang yang dia mengetahui ilmu agama. Apabila kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka berilmulah. Berilmulah. Karena kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwasanya jalan di antara jalan yang Allah inginkan untuk kita semuanya ketika kita ingin berjihad di jalan Allah, di antara jalan yang mesti kita tempuh adalah menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar semua orang yang ketika itu akan berangkat berjihad untuk tidak berangkat. Ada sebagian, kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan di antara kalian itu yang memperdalam ilmu agama. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Subhanallah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu melarang sebagian dari mereka untuk semuanya berangkat. Ada di antara golongan mereka yang duduk untuk mencari ilmu agama dan menyebarkannya kepada orang-orang yang belum mengetahui. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, teman-teman, ketika teman-teman misalnya nih jam istirahat sekarang ya, teman-teman buka HP menuju ke aplikasi Zoom, artinya teman-teman sedang keluar untuk menuntut ilmu. Maka sesungguhnya ia akan mendapatkan fadilah, keutamaan seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali. Subhanallah. Teman-teman, yang namanya berperang di jalan Allah itu butuh pengorbanan. Yang namanya berperang di jalan Allah itu adalah sebuah hal yang berat. Dan ini ada yang lebih ringan dari itu, yaitu menuntut ilmu. Pahalanya sama seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan kesempatan ini dengan baik, karena sesungguhnya Allah akan menuliskan pahala bagi kita semuanya seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Bahkan ya teman-teman, dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, kata beliau, tuntutlah ilmu agama ini karena mempelajarinya itu adalah sebuah kebaikan untuk kita. Mencari ilmu itu adalah sebuah ibadah, kata Mu'ad. Mengingatkan ilmu atau kita saling mengingatkan, kita saling murajaah, mengevaluasi itu, ilmu tersebut adalah tasbih. Ketika kita membahasnya, kita mempelajari ilmu tersebut adalah sebuah bentuk dari jihad di jalan Allah. Dan ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka Allah akan tuliskan pahala sedekah. Dan ketika kita pun mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya, itu adalah sebuah al-qurbah. Hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu teman-teman yang namanya ulama-ulama zaman dahulu, mereka itu untuk mendapatkan satu hadis saja, mereka harus mencurahkan tenaga mereka berjalan dari satu negeri ke negeri berikut dengan waktu yang cukup lama. Bahkan di antara mereka ada yang sampai kehabisan bekal. Di antara mereka ada yang sampai harus menjual kayu-kayu rumahnya seperti Imam Malik ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak ada kata libur dalam belajar. Ya, Imam Malik itu
Idul Fitri saja beliau datangi gurunya untuk belajar. Di dalam kehidupan beliau mengatakan tidak ada yang namanya libur dalam menuntut ilmu agama. Begitu pula Imam Syafi'i, begitu pula Imam Ahmad, begitu pula Imam Abu Hanifah. Mereka adalah ulama-ulama yang sangat gemar dalam belajar dan gemar pula untuk mengajar. Ya subhanallah, subhanallah. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Next, rahimahullah ta'ala, kata beliau, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kata beliau, siapa yang berangkat ke masjid dan ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan, kemudian ia niatkan ketika sudah belajar kebaikan, mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain, maka kata Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Subhanallah. Kita tahu ya teman-teman, yang namanya pahala haji itu luar biasa besarnya. Yang namanya pahala umrah, pahala haji, itu kita ingin mendapatkannya. Karena begitu besarnya kemuliaan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pahala haji ini bisa kita dapatkan ketika seseorang pergi berangkat ke masjid, kemudian ia meniatkan dirinya untuk belajar kebaikan, kemudian mengajarkan kebaikan itu untuk orang lain, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Allahu Akbar. Betapa luar biasanya pahala yang Allah sediakan bagi para penuntut ilmu. Kemudian ketahuilah wahai saudariku, kalau kita ingin agar Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin Allah berikan keberkahan dalam waktu kita, kalau kita ingin Allah berikan keberkahan untuk anak-anak kita, kalau kita ingin Allah berikan keberkahan untuk rizki kita, maka tidak ada jalan yang bisa kita lalui kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menggapai derajat takwa dibutuhkan sebuah ilmu. Talq bin Hubayb rahimahullahu taala, beliau menyebutkan definisi takwa yang menurut saya ini adalah sebuah definisi takwa yang sangat-sangat detail. Ketika beliau menyebutkan yang namanya takwa itu anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Kata Talq bin Hubayb, yang namanya takwa itu ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, disertai dengan nur, cahaya, ala nurin minallah, disertai dengan ilmu. Dan ketika dia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berharap atas apa yang ada di sisi Allah. Sebaliknya, kata Talq bin Hubayb, tidaklah seseorang disebut bertakwa kecuali dia telah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ala nurin minallah, disertai dengan ilmu. Kemudian dia juga takut akan adab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Teman-teman, yang namanya bertakwa itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan mengadakan baginya jalan keluar. Lihat, semua masalah yang ada di dunia ini, semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita, saya yakin ada di antara teman-teman itu yang memiliki problem dengan kehidupannya, ya. Dan itu berbeda-beda setiap kita. Maka kalau kita pengen diberikan jalan keluar oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Bukan hanya Allah akan berikan solusi bagi masalah-masalah kita, bagi problem-problem kita. Akan tetapi Allah juga akan memberikan kepada orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah. Kemudian teman-teman, ketika kita berilmu, maka lihat, kita itu didoakan oleh para malaikat. Kita dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Saya yakin kita semuanya tidak ada satupun yang tidak memiliki dosa. Dan manusia yang paling berbahagia di dunia ini adalah hamba-hamba Allah yang ia memiliki dosa, kemudian dosanya didelet oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara jalan yang bisa kita tempuh agar dosa-dosa kita didelete oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berilmu, menuntut ilmu agama. Karena ketika kita menuntut ilmu agama, maka kita akan dimintai ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Mereka mengatakan, wahai Robku, ampunilah fulan, ampunilah fulana yang saat ini sedang menuntut ilmu. Ikan-ikan yang berada di lautan juga mengatakan demikian. Wahai Robku, ampunilah fulan dan fulana yang saat ini mereka sedang menuntut ilmu. Para malaikat pun tak lupa meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho bagi para penuntut ilmu. Allahu Akbar. Begitu mulianya orang-orang yang ia memiliki ilmu agama. Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, kata beliau nih teman-teman, ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang abadi setelah kita meninggal dunia dan itu bermanfaat kelak di hari akhirat adalah ketika kita merasakan kelezatan ilmu tentang Allah dan amalan yang dikerjakan ikhlas untuknya. Orang yang mengetahui Allah Azza wa Jalla secara detail, dia hidupnya akan tenang, tidak mudah yang namanya cemas. Ia hidupnya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan menerimanya dengan penuh keridhaan karena ia tahu semua yang Allah takdirkan itu baik untuknya dan tidaklah kita bisa mengimani takdir Allah baik yang baik maupun yang buruk kecuali kita harus tahu tentang ilmu takdir. Barang siapa yang dia telah mengenal dekat Allah Azza wa Jal, maka ia lupa untuk bersedih di dunia ini. Yang ada ia terus berbahagia sampai kelak ia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan pastinya kesalahan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan ketika menyampaikan materi ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.